Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kemunculan kembali tanda yang tidak normal itu, ini sangat mengkhawatirkan semua orang yang hadir. Kepala klan Tantai, apakah kamu tahu mengapa tanda abnormal ini muncul lagi? Tanya Wu Mingken. Tuanku, meskipun tanda abnormal 9 naga itu belum muncul dalam waktu hampir 10.000 tahun, namun itu memang sering muncul selama era kakekku. Namun tetap saja, aku belum pernah mendengar tanda abnormal muncul 2 kali berturut-turut. Itu adalah sesuatu yang jarang terlihat, bahkan di era itu. Adapun mengapa akan muncul 2 kali berturut-turut, aku juga tidak tahu, kata Tantai Xiangnan. Itu aneh. Setelah mendengar kata-kata Tantai Xiangnan, kerumunan merasa dengan kepastian yang lebih besar bahwa tanda abnormal itu sangatlah aneh. Pada saat kerumunan membuat dugaan tentang apa yang terjadi, 2 baut kilat yang sangat kuat segera muncul, dan itu menarik perhatian semua orang. 2 baut kilat itu begitu kuat, sehingga mereka tampaknya mampu merobek ruang itu sendiri. Jika baut petir lainnya adalah ular, maka keduanya akan menjadi naga. 2 baut petir itu melesat di langit dengan kekuatan penguasa sejati. Sementara petir tanda abnormal memiliki kekuatan destruktif yang membawa ketakutan yang tak ada habisnya kepada kerumunan, maka 2 baut petir yang muncul menyebabkan lebih banyak teror dan kegelisahan. Bahkan banyak tokoh besar yang hadir mulai mengerutkan kening mereka. Bergemuruh. Pada saat rasa takut memenuhi hati orang banyak, pada saat mereka sangat takut bahwa kedua baut yang ganas itu akan menimpa mereka, maka kedua baut itu jatuh pada saat yang sama. Selanjutnya, mereka mendarat di kedalaman 9 naga abnormal Sign Mound. Linghu Yuiwei dan yang lainnya yang hadir di kedalaman gundukan tanda abnormal 9 naga, dan segera bergerak jauh dalam ketakutan. Adapun kerumunan berkumpul di luar gundukan tanda abnormal 9 naga, mereka juga benar-benar dibuat ketakutan. Namun yang mengejutkan semua orang adalah, setelah 2 petir sengit itu menghantam, Linghu Yuiwei dan yang lainnya di kedalaman gundukan tanda abnormal 9 naga tidak terluka. Serangan kilat itu hanya menciptakan 2 kawah yang dalam di tanah. Petir itu terus berlama-lama di tanah, dan itu membuatnya terlihat sehingga orang banyak tidak dapat melihat melalui kawah. Untungnya petir itu mulai menghilang segera setelah mendarat, dan awan yang menutupi langit juga mulai menghilang. Pada saat itu, semua orang menyadari bahwa 2 baut petir yang menabrak gundukan tanda abnormal 9 naga itu bukan masalah sederhana. Dengan demikian, tatapan mereka semua terfokus pada lokasi di mana kilat itu menyambar, mereka pun menyadari apa yang terjadi begitu kilat itu menghilang sepenuhnya. Itu adalah, tiba-tiba Grandmaster Liang Qiu menjerit ketakutan. Ekspresi kegembiraan juga muncul di wajahnya. Mengikutinya, banyak ahli lain juga mengungkapkan terlihat terkejut. Akhirnya, kilat yang tersisa benar-benar menghilang. Dan sekarang, semua orang bisa melihat dengan tepat apa yang ada di lokasi di mana itu terjadi. Ketika kerumunan berhasil melihat apa yang ada di sana dengan jelas, ekspresi mereka semua sangat berubah. Banyak di antara mereka bahkan berteriak ketakutan. Chu Feng, itu Chu Feng. Ada juga Wu Masengji. Mereka sebenarnya masih hidup, mereka benar-benar masih hidup. Bukan hanya orang-orang dari generasi muda yang tercengang, bahkan orang-orang dari generasi yang lebih tua, tokoh-tokoh besar yang hadir, mereka semua telah menampilkan wajah heran mereka. Untuk dapat keluar dari jalan tersembunyi kematian tertentu, itu adalah sesuatu yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Namun tidak hanya Chu Feng dan Wu Masengji bertahan hidup, tetapi mereka bahkan muncul dari tanda abnormal yang disambar petir dari awan itu. Dengan begitu, bagaimana mungkin orang banyak tidak heran? Lord Clan Chief. Banyak ahli dari klan surgawi Tantai mengalihkan pandangan mereka ke arah kepala klan mereka, Tantai Xiangnan. Tantai Xiangnan tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tidak menanggapi transmisi suara dari klannya. Dia hanya memiliki satu ekspresi di wajahnya, yaitu ekspresi yang memerintahkan anggota klannya untuk tenang. Dibandingkan dengan yang lain, Tantai Xiangnan bereaksi dengan tenang. Selain itu juga, tatapannya sangat serius. Dia menatap Chu Feng dan Wu Masengji, dan dengan hati-hati mengamati mereka dan merenungkan.
Gundukan tanda abnormal 9 naga itu awalnya adalah sesuatu yang dimiliki oleh klan surgawi Tantai mereka, dan dianggap sebagai area terlarang oleh mereka. Satu-satunya alasan mengapa itu dibuka untuk umum, dan menjadi tempat yang dapat diakses siapapun adalah, itu karena klan surgawi Tantai mereka tidak dapat mencapai kedalaman alam atas 9 naga, bahkan setelah menduduki gundukan tanda abnormal 9 naga selama bertahun-tahun. Karena itulah, mereka ingin mengeksploitasi orang luar, dan melihat apakah mungkin ada orang yang mampu memasuki kedalaman alam atas 9 naga. Namun bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang pernah berhasil mencapai kedalaman alam 9 naga. Karena itulah, bahkan mereka, klan surgawi Tantai sendiri mulai percaya bahwa legenda itu palsu. Mereka merasa bahwa sementara 9 naga abnormal Sign Mound memang misterius, tapi itu kemungkinannya tidak terkait dengan aura 9 naga yang terletak di kedalaman alam 9 naga. Hanya saja, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa seseorang benar-benar berhasil memasuki jalan kematian yang tersembunyi, dan bahkan dapat kembali dengan selamat. Pada saat itu, ketika bahkan orang luar merasa bahwa Chu Feng dan Wu Ma Shengji sangat mungkin mencapai wilayah terdalam legendaris dari Allah, atas 9 naga, dan bersentuhan dengan aura 9 naga, tapi bagaimana mungkin klan surgawi Tantai tidak berpikiran sama? Wush! Pada saat kerumunan semua tercengang, seseorang tiba-tiba berjalan keluar dari jalan yang tersembunyi. Itu adalah Tang Zhenghao. Namun, ketika Tang Zhenghao melihat Chu Feng dan Wu Ma Shengji, dia langsung berdiri di sana dengan tertegun. Kulitnya bahkan berubah pucat pasi karena ketakutan. Kalian berdua, serta Tang Zhenghao yang nampak ketakutan. Dia memiliki ekspresi yang terdistorsi dan khawatir, dan seolah-olah dia baru saja bertemu hantu. Setelah semua, Tang Zhenghao secara pribadi menyaksikan Chu Feng dan Wu Ma Shengji memasuki jalan tersembunyi kematian itu. Dia juga sama seperti orang lain, itu mengira bahwa mereka pasti akan mati. Wush wush. Tepat pada saat itu, Chu Feng dan Wu Ma Shengji saling bertukar pandang. Kemudian, mereka berdua terbang pada saat yang sama, dan masing-masing mendarat di salah satu posisi Decastars Martial Ancestor. Tang Zhenghao hanya bisa bereaksi setelah melihat adegan itu. Dia menyadari bahwa Chu Feng dan Wu Ma Shengji kemungkinan besar masih hidup. Selain itu, mereka telah berhasil melewati jalan tersembunyi kematian itu. Dengan demikian, dia buru-buru bergegas ke depan dan mendarat di tempat terakhir. Tampaknya kedua teman muda itu memiliki pengalaman yang luar biasa, kata Wu Mingken sambil tersenyum. Meskipun dia tidak secara langsung bertanya pada Chu Feng dan Wu Ma Shengji, tapi dari kata-katanya telah mengungkapkan keingintahuannya terhadap apa yang mereka alami. Apa yang dikatakan Tuan itu benar. Pengalaman ini benar-benar luar biasa. Rasanya seperti bepergian melalui neraka, kata Chu Feng sambil tersenyum. Karena teman muda Chu Feng masih bisa bercanda, maka akan terlihat bahwa neraka itu sendiri tidak semenakutkan seperti yang dikabarkan, kata Wu Mingken sambil tersenyum. Tuanku benar-benar orang yang pandai membuat lelucon. Selain itu Tuan, banyak orang ingin tahu persis apa yang dialami junior ini. Haruskah aku menjelaskan kepada semua orang apa yang aku alami, atau haruskah aku melanjutkan pemilihan Decastars Martial Ancestor? Tanya Chu Feng. Alasan mengapa Chu Feng mengajukan pertanyaan semacam itu adalah, karena ada transmisi suara yang tak terhitung jumlahnya memasuki telinganya, itu setelah dia lolos dari jalan tersembunyi kematian tertentu. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak dikenal olehnya. Meskipun Chu Feng enggan menjawab mereka, tapi dia agak kesal dengan pertanyaan konstan mereka. Karena itulah, dia ingin menggunakan Wu Mingken untuk membungkam orang-orang itu. Apa yang dialami teman muda Chu Feng adalah masalah pribadi kamu. Semua orang, tolong jangan bersikeras meminta terlalu banyak, kata Wu Mingken dengan tegas. Benar saja, setelah Wu Mingken berbicara, transmisi suara segera berkurang lebih dari setengah. Meskipun masih ada orang yang nekat yang terus bertanya tentang hal itu, tapi Chu Feng benar-benar mengabaikan mereka. Karena Decastars Martial Ancestor telah diputuskan, mari kita masuk ke seleksi akhir, yaitu perdebatan dari Decastars Martial Ancestor untuk menentukan peringkat mereka, kata Wu Mingken dengan keras. Tuan, mohon tunggu. Junior ini juga ingin berpartisipasi dalam pemilihan Decastars Martial Ancestor. Tiba-tiba saja, sebuah suara segera terdengar. Kerumunan semua terkejut mendengar suara itu. Itu akan menjadi satu hal jika suara itu terdengar dari gundukan tanda abnormal 9 naga.
Namun, itu datang dari luar lantai kompetisi. Seseorang yang belum masuk 9 naga abnormal Sign Mount itu benar-benar ingin berpartisipasi dalam pemilihan untuk Decca Stars Martial Ancestor. Ini hanya mencari masalah, ucap kerumunan. Kerumunan itu tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke arah suara itu. Mereka ingin melihat orang ceroboh mana yang berani menimbulkan masalah di tempat seperti itu. Bukankah itu? Seru kerumunan. Setelah melakukannya, semua kerumunan menjadi sangat khawatir. Bahkan Chu Feng dan Wu Ma Shengji benar-benar terkejut. Alasan untuk itu adalah, karena orang yang berbicara adalah orang jenius nomor 1 yang diterima secara umum dari Starfield bela diri leluhur, yaitu Ling Hu Hongfei. Ling Hu Hongfei, kenapa dia ada di sini? Bukankah dia menyatakan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam seleksi tahun ini? Ucap kerumunan. Tidak ada yang menyangka kalau Ling Hu Hongfei akan datang, tapi kedatangannya membawa kejutan yang luar biasa kepada orang banyak. Lagi pula, Ling Hu Hongfei adalah jenius nomor 1 yang diterima secara umum dari leluhur Martial Starfield. Pemilihan untuk Decca Stars Martial Ancestor tanpa dia, itu akan terasa tidak lengkap. Belum lagi melihat dia berkelahi, bahkan hanya melihatnya saja adalah sesuatu yang dirindukan banyak orang. Ini terutama berlaku bagi orang-orang dari generasi muda. Di antara generasi muda, para wanita adalah yang paling bersemangat. Wanita mana yang tidak ingin menemukan pria paling terkemuka di dunia untuk melindunginya? Tanpa ragu, Ling Hu Hongfei adalah mitra yang mereka impikan. Namun sayangnya, dia berdiri terlalu tinggi. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa menandinginya. Selain itu, ini tidak mengurangi kekaguman mereka untuknya. Ling Hu Hongfei, tampaknya kamu sudah berubah pikiran. Tanya Wu Mingken. Junior ini telah mengalami beberapa masalah sebelumnya. Karena itulah, aku tidak dapat datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan Decca Stars Martial Ancestor pada waktunya. Aku juga tidak berharap semua orang menunda seleksi karena junior ini, dan membatalkan partisipasi aku karena itu. Tapi junior ini baru saja berhasil pulih malam ini, dan akhirnya segera bergegas. Aku berharap bahwa Tuan dapat memberi junior ini kesempatan untuk berpartisipasi dalam seleksi. Kata Ling Hu Hongfei sambil menggenggam tinjunya. Sikapnya itu sangat rendah hati. Meskipun dia berbicara dengan paksa dan keyakinan, tapi dia tidak kehilangan sopan santunnya, dan juga tidak kehilangan sikap angkuhnya. Perilaku Ling Hu Hongfei ini tidak hanya membuat orang-orang dari generasi muda tergila-gila, tetapi bahkan mendapat pujian tanpa henti dari generasi yang lebih tua. Kalau begitu, kesehatanmu baik-baik saja sekarang? Tanya Wu Mingken. Terima kasih atas perhatian Tuan. Junior ini memang sudah pulih, jawab Ling Hu Hongfei. Itu keren, karena bagaimanapun, kamu adalah pilar masa depan leluhur Martial Starfield kami. Jika sesuatu terjadi kepadamu, itu tidak baik untuk leluhur Martial Starfield kita. Adapun apakah kamu dapat berpartisipasi dalam pemilihan Decca Stars Martial Ancestor, orang tua ini tidak dapat membuat keputusan, aku harus membicarakannya dengan Tuan. Setelah Wu Mingken selesai mengucapkan kata-kata itu, dia terbang menuju kereta perang Starfield Master Realm terkemuka. Tidak ada yang tahu siapa atau apa yang ada di dalam kereta perang itu. Namun tanpa diragukan lagi, orang itu pasti memegang karakter Grand Starfield Master Realm. Bahkan mungkin saja ada ahli tingkat tinggi yang maha agung di dalamnya. Tidak lama kemudian, Wu Mingken terbang kembali dari kereta perang, dan kembali ke tempat dia sebelumnya berdiri. Ling Hu Hongfei, Tuan telah setuju untuk membuat pengecualian bagi kamu hari ini, dan bergabung dengan seleksi untuk Decca Stars Martial Ancestor, katanya. Terima kasih Tuan, Ling Hu Hongfei menggenggam tinjunya untuk mengucapkan terima kasih. Meskipun dia tersenyum, tapi dia tidak bersikap gembira. Tampaknya dia sudah yakin akan mendapatkan hasil seperti itu. Sebenarnya bukan hanya Ling Hu Hongfei yang yakin. Banyak orang yang hadir merasa bahwa selama Ling Hu Hongfei ingin berpartisipasi, maka dia pasti akan diizinkan untuk melakukannya. Karena bagaimanapun, dia adalah jenius terkuat yang diterima secara publik. Bahkan jika dia tidak berpartisipasi dalam seleksi, orang masih akan menganggapnya sebagai jenius terkuat. Tapi sebaliknya, pilihan untuk Decca Stars Martial Ancestor tanpa dia akan kurang berdampak. Jika Ling Hu Hongfei menjadi peserta, peringkat dari Decca Stars Martial Ancestor akan menjadi layak lagi. Jadi bahkan jika itu untuk membuat pengecualian, Master Alam Starfield masih akan mengizinkannya untuk berpartisipasi.
Tiba-tiba saja, Wu Mingken menambahkan. Namun, aku ada suatu syarat, kata Wu Mingken. Syarat apa itu? Senior, tolong katakan saja, jawab Linghu Hongfei dengan tenang. Demi meyakinkan banyak orang, kamu tidak diizinkan mengambil jalan tersembunyi. Tapi sebaliknya, kamu harus mengambil jalan terbuka. Jika kamu dapat mencapai sisi lain melalui jalan terbuka, aku percaya bahwa tidak ada yang akan tidak yakin. Pada saat itu, kamu dapat menantang salah satu dari 10 itu. Jika kamu menang, maka kamu dapat berpartisipasi dalam seleksi, kata Wu Mingken. Ambil jalan yang terbuka, bukankah kondisi itu terlalu sulit? Itu benar. Lagi pula, ada binatang buas era kuno tingkat tinggi di sana. Itu tidak mungkin. Namun jika itu Linghu Hongfei, itu mungkin saja terjadi, kata kerumunan. Pada saat itu, banyak orang merasa kondisinya sangat keras. Namun ada juga orang yang merasa bahwa, Linghu Hongfei mungkin dapat mencapai apa yang tidak mungkin dilakukan orang lain. Karena bagaimanapun, kekuatannya jauh melebihi generasi muda lainnya. Kalau tidak, dia tidak mungkin memiliki ketenaran yang begitu besar. Apa itu jenius tingkat iblis? Linghu Hongfei adalah seorang jenius tingkat iblis yang sebenarnya. Apa itu jenius? Di depan Linghu Hongfei, yang lain tidak bisa dianggap jenius sama sekali. Baiklah, junior ini bersedia menerima syarat itu, kata Linghu Hongfei yang menerima syarat itu dengan tegas. Wush! Tubuh Linghu Hongfei langsung bergeser. Dia langsung tiba di 9 naga abnormal Sign Mound, dan berjalan masuk melalui pintu masuk Giant Cosmos Bell. Saat Linghu Hongfei terbang melalui gerbang, semua orang menjadi sangat penasaran. Namun sayangnya, mereka tidak dapat melihat melalui Giant Cosmos Bell. Karena itulah, mereka tidak dapat melihat seperti apa situasi di dalamnya. Tampaknya mengetahui apa yang dipikirkan kerumunan, Wu Mingken membentuk segel tangan dengan kedua tangan sambil bernyanyi. Kemudian, dia mengarahkan tangan kanannya ke Giant Cosmos Bell dan berteriak. Buka! Pada saat berikutnya, Giant Cosmos Bell yang cerah menjadi transparan. Pada saat ini, semua kerumunan bisa melihat situasi di dalam Giant Cosmos Bell tanpa menggunakan kemampuan khusus apapun. Ada banyak jalur di dalam Giant Cosmos Bell yang bisa mengarah ke pintu keluar. Jalan-jalan itu sangat rumit. Alasan untuk itu adalah, karena seseorang bisa menggunakan jalur itu untuk menghindari binatang buas era kuno. Namun ada jalan di antara mereka yang melesat lurus ke depan, dan jalan itu adalah jalan terdekat dan tercepat menuju pintu keluar. Namun itu juga jalan yang paling berbahaya, karena sudah penuh dengan binatang buas. Selain itu, jalan itu kebetulan yang dipilih oleh Linghu Hongfei. Linghu Hongfei telah memutuskan untuk mengambil jalan yang paling berbahaya. Beberapa binatang buas era kuno akan mengguncang gunung saat mereka berlari di tanah. Dan yang lain bisa merobek ruang itu sendiri ketika mereka terbang melintasi langit. Mereka bukan binatang buas yang memiliki kecerdasan, tapi mereka adalah binatang buas dengan pembantaian sebagai sifat mereka. Bahkan ada eksistensi tingkat agung di antara binatang buas era kuno di sana. Namun meskipun dia berada di tempat yang berbahaya, Linghu Hongfei tidak hanya tenang, tetapi dia juga tetap anggun seperti sebelumnya. Dia memegang pedang di tangannya, dan terbang lurus ke depan. Saat tangannya bergerak mengiris udara, banyak sinar pedang menyapu keluar dari pedangnya. Sinar pedang itu berbentuk bulan sabit, dan itu terus membesar. Bahkan yang terbesar di antara mereka mencapai lebih dari 1000 meter. Tempat-tempat di mana pedang menyapu dan itu sepenuhnya dibersihkan. Belum lagi binatang buas era kuno marsial immortal tingkat ini, bahkan binatang buas era kuno yang maha tinggi juga diiris oleh sinar pedang itu. Mereka bahkan tidak mampu melawan Linghu Hongfei. Namun yang paling mengejutkan dari semuanya adalah, pedang di tangan Linghu Hongfei bukanlah senjata yang berharga. Tapi sebaliknya, itu hanya pedang besi biasa. Pedang besi seperti itu bahkan bisa dihancurkan oleh batu yang relatif kuat. Namun di tangan Linghu Hongfei, pedang besi itu berubah menjadi senjata tajam yang mampu dengan mudah membunuh binatang buas era kuno di tingkat yang maha tinggi. Alasan mengapa hal seperti itu dimungkinkan adalah, itu karena kultivasi Linghu Hongfei. Peringkat 2 yang maha tinggi, dan itu adalah kekuatannya saat ini. Tang Zhenghao, sesama anggota dari Decastars Martial Ancestor, dia masih hanya seorang abadi surgawi. Bahkan Linghu Yuiwei juga hanya martial immortal. Dan selanjutnya, dia agak jauh dari puncak martial immortal. Namun Linghu Hongfei, dia telah mencapai ranah yang maha tinggi.
Dan selanjutnya, itu peringkat 2 yang maha tinggi. Itulah Linghu Hongfei. Sangat kuat. Tidak heran dia jenius terkuat Ancestor Martial Starfield. Dengan dia di sini, semua jenius lainnya akan dikalahkan. Sangat menakjubkan. Benar saja, Decastars Martial Ancestor dengan adanya Linghu Hongfei, adalah Decastars Martial Ancestor yang sebenarnya. Apakah ada kebutuhan untuk melakukan kompetisi ini? Bagaimana mungkin ada yang bisa bersaing melawannya? Bahkan sama sekali tidak perlu untuk kompetisi sama sekali, karena tempat pertama dari Decastars Martial Ancestor ditakdirkan untuk menjadi milik Linghu Hongfei, kata kerumunan. Tidak hanya orang-orang dari generasi muda benar-benar terpana, bahkan orang-orang dari generasi yang lebih tua memuji Linghu Hongfei tanpa henti. Meskipun dia masih sangat muda, tapi bakatnya benar-benar menantang surga. Bukan hanya orang-orang dari generasi muda yang tidak akan bisa dibandingkan dengannya, bahkan banyak dari mereka yang berasal dari generasi yang lebih tua, yang telah berlatih selama beberapa ribu tahun pun menemukan diri mereka lebih rendah daripadanya. Melihat kinerja Linghu Hongfei, bahkan Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Chu Feng datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan Decastars Martial Ancestor dengan tujuan yang sangat jelas dalam pikirannya, yaitu memperoleh tempat pertama. Namun dengan Linghu Hongfei sebagai lawannya, maka bagaimana tepatnya dia harus menghadapinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.